Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 43. Bang bang bang. 3 ledakan berturut-turut, 3 pisau terbang secara akurat menembus lubang pohon seukuran telur yang berjarak 20 meter. Lian berjalan mendekat dan mengeluarkan pisau terbang dari pohon, memandangi lubang pohon dengan bingung. 3 bulan telah berlalu sejak kematian Zhang Nan. Selama 3 bulan, Lian akan datang ke sini untuk berlatih melempar pisau setiap kali dia punya waktu luang. Lubang pohon dengan diameter sekitar 10 cm dan seukuran telur adalah hasil dari latihan pisau selama 3 bulan tersebut. Kecuali pisau lempar, Ang Li terlihat lebih kuat dari 3 bulan lalu dan ukurannya juga bertambah. Ini semua karena makanan di tentara menghidupi rakyat. Alasan lainnya adalah tinju harimau. Latihan tinju terus-menerus telah meningkatkan kebugaran fisik Lian, dan tidak ada lemak di tubuhnya. 30 meter dari Lian berdiri seorang pria gemuk, lengan kanannya tergantung lemah. Niwan Li tertembak di lengan kanannya oleh peluru terakhir kali dia melawan Dewa Kematian. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan, lengan kanannya cacat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Niwan Li akan pensiun setelah masa jabatan sersan ini berakhir. Memikirkan pertempuran malam itu 3 bulan lalu, Lian masih memiliki ketakutan yang masih ada. Kematian seperti iblis yang masih ada di benaknya. Terutama adegan Zhang Nan ditembak mati di depannya muncul berulang kali di benaknya. Jika saya mempunyai peluru tajam di pistol saya, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Lian menyalahkan dirinya sendiri, tapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah fakta. Tidak ada yang menyangka Dewa Kematian akan menggunakan pelat baja untuk melindungi tubuhnya. Sekalipun peluru di pistol Ang Li adalah peluru tajam, tidak ada yang berubah dan tidak ada cara untuk membunuh Dewa Kematian. Pada akhirnya kematian mati di tangan Lian, namun Zhang Nan meninggal. Pemimpin regu. Lian memaksakan senyum setelah melihat Niwan Li, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Niwan Li tampak berat, mengetahui bahwa apa yang terjadi 3 bulan lalu adalah rintangan bagi Lian. Ini adalah pertama kalinya melihat seorang kawan mati di hadapannya, pertama kalinya membunuh seseorang. Jika Ang Li dapat mengatasi rintangan ini, perjalanannya masih panjang. Jika dia tidak berhasil, karir militer Ang Li pada dasarnya akan berakhir. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa resimen untuk sementara waktu memutuskan untuk mengadakan kompetisi penembak jitu lagi besok. Lian tertegun sejenak saat kompetisi penembak jitu. Sudah 3 bulan, dalam 3 bulan ini, Lian bahkan belum menyentuh senapan sniper. Seperti yang dipikirkan Niwan Li, sulit bagi Lian untuk mengatasi situasi ini. Dia mengira dia telah membunuh Zhang Nan. Jika ada peluru. Pemimpin Reguni, aku, Lian memulai tetapi disela oleh Niwan Li. Saya telah mendaftar untuk Anda. Anda harus berpartisipasi dalam kompetisi penembak jitu besok. Kata Niwan Li dengan sikap yang tidak bisa dinegosiasikan. Perintah militer itu seperti gunung. Tugas seorang prajurit adalah mematuhi perintah. Bagi Lian, kata-kata pemimpin pasukan Niwan Li adalah perintah. Ya. Lian menanggapi dengan memberi hormat dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi penembak jitu besok, tapi hatinya sedikit asal-asalan. Niwan Li berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa meter, dia tiba-tiba berhenti lagi. Dengan membelakangi Lian, dia berkata, Zhang Nan adalah penembak jitu terbaik di resimen. Jika dia masih hidup, saya yakin dia akan berharap itu. Anda dapat mencapai kesuksesan ini. Juara kompetisi penembak jitu. Pantau Zhang. Lian memanggil dengan lembut. Tanpa Zhang Nan, Lian juga tidak memiliki Xiao Zhao. Dia pergi tidur lebih awal di malam hari dan bersiap untuk kompetisi penembak jitu besok. Keesokan paginya, Niwan Li yang membawa Lian ke markas resimen untuk melapor. Setelah laporan tersebut, Niwan Li datang ke kantor Kong Jianhua. Kong Jianhua sedang melihat Lian di taman bermain melalui jendela. Ketika dia melihat Niwan Li masuk, dia bertanya, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Masih sama seperti sebelumnya, berlatih tinju dan pisau terbang setiap hari. Kedua aspek ini telah meningkat pesat, tapi... Kata Niwan Li dan tiba-tiba berhenti. Masih tidak bisa melepaskannya. Tanya Kong Jianhua. Niwan Li mengangguk. Itu adalah pertama kalinya aku membunuh seseorang dan melihat rekan-rekanku mati di hadapanku. Sangat mudah untuk melepaskannya. Jika mereka benar-benar bisa melepaskannya dengan mudah, Niwan Li dan Zhang Nan tidak akan meninggalkan tim cadangan unit itu. Dalam waktu seminggu, akan ada latihan praktek setelah musim semi setiap tahun. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak lulus, lupakan saja. Kong Jianhua sedikit kasihan. Kapten. Niwan Li berteriak, tapi Kong Jianhua mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Lian adalah seorang tentara. Jika berakhir seperti ini, Kong Jianhua akan lebih patah hati daripada Niwan Li. Kong Jianhua memaksakan senyum dan berkata, jangan katakan apapun. Saya percaya padanya. Dia pasti bisa melewatinya. Percaya padanya. Niwan Li terkejut mengapa Kong Jianhua begitu percaya pada Ang Li. Alasan Kong Jianhua sangat sederhana.
Ayah harimau tidak memiliki anak anjing, dan Lian adalah anak laki-laki itu, jadi dia pasti bisa melakukannya. Di taman bermain markas resimen, Lian berdiri sendirian, sengaja dikucilkan oleh orang lain. Itu anak itu, dia Ang Li. Saat itu, dia bersembunyi di dekatnya, menyaksikan tanpa daya saat Dewa Kematian menembak orang-orang kita, tapi dia bahkan tidak berani membunuh kita. Bah, pengecut sekali. Orang-orang memandang Ang Li dengan tatapan menghina dan kata-kata keji. Ang Li menuruti perintah penembak jitu wanita itu dan tidak mengungkapkan fakta bahwa dia membunuh Dewa Kematian. Di seluruh korps, kecuali Komandan Kong Jianhua, tidak ada yang tahu bahwa Dewa Kematian dibunuh oleh Lian. Orang-orang hanya tahu bahwa Lian bersembunyi di dekatnya ketika Zhang Nan meninggal, dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, jadi mereka salah memahami Lian. Ang Li tidak memberikan penjelasan apapun atas kesalahpahaman tersebut. Mungkin, bahkan dia sendiri tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Lian, kamu baik-baik saja. Feng Baochai, yang berasal dari perusahaan perekrutan yang sama, naik untuk bertanya. Lian menggelengkan kepalanya. Lian, tidak peduli apa kata orang lain, aku percaya padamu, kamu jelas bukan seorang pengecut. Feng Baochai meraih lengan Lian dan berkata. Lian tersenyum pahit dan tidak menjelaskan apapun. Merayu. Peluit sidang dibunyikan. Lian, bergembiralah dan beritahu mereka betapa kuatnya dirimu. Feng Baochai mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lian, berbalik dan berlari untuk berkumpul dengan senapan snipernya. Lian mengikuti dengan lesu dengan senapan sniper di tangan. Seperti sebelumnya, kompetisi penembak jitu dibagi menjadi dua bagian, penembakan langsung dan pertarungan lapangan, dengan total 20 orang yang berpartisipasi. Setelah penilaian bagian pertama, skor Lian tidak masuk akal dan hanya berada di peringkat tengah. Setelah Feng Baochai dan Chen Hao mengetahui hasil Lian, mereka berdua diam-diam menggelengkan kepala, mengira Lian mungkin cacat. Bakat penembak jitu yang bagus, sayang sekali. Bagian kedua, pertarungan lapangan. Sedikit berbeda dengan sebelumnya, kali ini sistem eliminasi yang diterapkan. Dengan kata lain, para penembak jitu saling melenyapkan, dan pemenangnya adalah yang tersisa di akhir. Sebelum bersiap memasuki zona perang, Lian melihat seseorang dan matanya terkejut. Bab 44. Ketua. Berdiri di sana memang komandan kompi pengintai yang terluka 3 bulan lalu. Dia lebih beruntung dari Ni Wanli. Setelah 3 bulan penyembuhan, dia tidak lagi terluka parah. Lian tidak melihat wajah komandan kompi pengintai hari itu, tapi dia mengenali mata itu. Komandan kompi pengintai adalah orang pertama yang terkena kematian, tepat di depan Lian. Ang Li juga tidak melakukan gerakan apapun saat itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lian berjalan mendekat dan memberi hormat kepada komandan kompi pengintai, lalu berkata, maaf. Komandan kompi pengintai membalas hormatnya dan bertanya, apakah Anda Lian? Ya, jawab Lian, menunggu teguran dari komandan kompi pengintai. Anehnya, tidak ada kemarahan di wajah komandan kompi pengintai itu. Sebaliknya, dia berkata, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Bahkan jika kamu segera keluar, itu akan sia-sia. Itu hanya akan sia-sia. Pengorbanan. Lian sangat terkejut. Semua orang mengira dia pengecut. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, bukankah Outka harus berpikir lebih jauh? Komandan kompi pengintai melanjutkan, jika saya jadi Anda, saya akan mengadopsi strategi yang sama dan menunggu waktu yang lebih baik. Lagi pula, bukankah pada akhirnya kamu terburu-buru? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, aku yakin kematian Dewa Kematian pasti ada hubungannya denganmu. Petik 2. Kelopak mata Lian sedikit terangkat, menunjukkan keterkejutan yang lebih besar lagi. Komandan kompi pengintai tersenyum dan berkata, jangan lupa bahwa saya terlibat dalam pengintaian. Ada banyak hal yang tidak dapat Anda sembunyikan dari saya. Dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, jangan khawatir, saya tidak akan pernah melakukannya beritahukan kepada siapapun mengenai masalah ini. Ini juga merupakan disiplin. Terima kasih, kata Lian penuh terima kasih, berterima kasih kepada komandan kompi pengintai atas pengertiannya. Silakan, jangan memiliki beban psikologis apapun. Komandan kompi pengintai menyemangati. Ya. Lian memberi hormat dan berjalan menuju zona perang dengan senapan sniper di tangan. Setelah berbicara dengan Lauka, hati Lian berubah secara signifikan. Dilihat dari situasi saat itu, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan jika saya bergegas keluar, saya tidak dapat mengubah apapun. Karena ini babak sistem gugur, penembak jitu seperti Ang Li memasuki zona perang dari berbagai arah. Hati Lian berubah, tapi dia tidak terlalu bersemangat. Dia tidak menggunakan penutup dan penyamaran sama sekali, dan berjalan di pegunungan dengan senapan sniper. Ini. Langkah kaki Lian tiba-tiba berhenti, dan sebelum dia menyadarinya, dia sampai di puncak tertinggi, zona perang, lagi, tempat Zhang Nan meninggal. Bagaimana saya sampai di sini? Sayangnya, sepertinya saya masih belum bisa yakin. Lian menghela nafas diam-diam. Tepat ketika Lian hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara dari samping, dan 3 tentara jangkung bergegas keluar. Ini orangnya, kami akhirnya menemukannya. Anak baik, kamu benar-benar tahu cara memilih tempat, dan kamu benar-benar datang ke sini lagi. Ingat prajurit yang meninggal.
Kita satu kompi. Lian melirik mereka bertiga dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Prajurit unggul yang menyelamatkan Katua. Orang-orang ini menyalahkan diri mereka sendiri atas pengorbanannya. Lian juga merasa kasihan atas kematian prajurit atasannya, tetapi pukulan yang diterimanya tidak sebesar pengorbanan Zhang Nan. Pistolnya ada di tanganmu. Jika kamu ingin melenyapkanku, lakukan saja. Ang Li memutuskan untuk menggunakan eliminasinya sebagai imbalan atas pengampunan mereka bertiga. Hilangkan kamu. Jangan bodoh, apakah kami akan memanfaatkanmu sebanyak itu? Salah satu dari mereka berkata, dan meletakkan senapan sniper di tangannya ke pohon, dan berteriak kepada dua lainnya, "Saudara, pukul dia, jika kamu tidak membunuhnya hari ini belum berakhir sampai dia lumpuh." Dua orang lainnya segera meletakkan senjatanya ke samping, dan mereka bertiga bergegas menuju Lian, meninju dan menendangnya. Benar-benar karena naluri, Lian melindungi kepalanya dengan kedua tangan dan membiarkan ketiga pria itu menendangnya. "Kamu bajingan, kamu tidak pantas memakai seragam ini. Kamu melihat musuh dengan jelas, tapi kamu bersembunyi di sana dan berpura-pura mati, bahkan tanpa berani memperingatkanmu. Sayang sekali, pengecut. Bah, jika bukan karena kamu, Xiao He tidak akan mati sama sekali. Kenapa kamu mengatakan ini padanya? Pukul dia. Sialan. Pernahkah kamu mendengarnya? Sersan lain yang meninggal berada di perusahaan yang sama dengan pengecut ini, dan dia biasanya menjaganya. Sersan itu sangat buta sehingga dia mau merawat orang seperti itu. Jika saya adalah sersan itu, saya akan mencincangnya dan memberikannya kepada anjing, sehingga dia tidak akan ditinggalkan di dunia ini untuk menyakiti orang lain." Mereka bertiga menyerang Lian dengan segala macam kata-kata keji saat bertarung, dan bahkan menghabisi Zhang Nan. "Tidak. Bukan aku yang membunuh pemimpin pasukan Zhang." Alam semesta kecil di tubuh Lian tiba-tiba meledak, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki satu orang dan menariknya dengan kuat. "Aku pergi, orang ini masih berani melawan. Pukul dia." Panggilan. Lian berdiri, memancarkan aura yang luar biasa. Ketiga orang yang baru saja menstabilkan tubuhnya dan ingin menerkam lagi ketakutan dan berdiri di sana beberapa saat tanpa berani bergerak gegabah. Tinju harimau adalah pukulan mematikan. Kekuatan sebenarnya dari tinju harimau hanya dapat dilepaskan setelah seseorang benar-benar terbunuh. Lian membunuh seseorang, dan setelah ledakan, dia menunjukkan niat membunuh. Setelah berlatih tinju selama beberapa bulan, Lian tiba-tiba mendapat pencerahan hari ini dan menyadari arti sebenarnya dari tinju harimau. "Tidak masalah jika kamu menghinaku atau memukulku, tapi kamu tidak boleh menghina pemimpin pasukan Zhang." Lian mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan berjalan menuju mereka bertiga selangkah demi selangkah sambil berbicara. "Selain itu, saya tidak membunuh pemimpin pasukan Zhang sama sekali, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." "Nak, kamu. Apakah kamu pikir kami akan takut padamu jika kamu mengatakan ini? Pergilah ke neraka." Prajurit superior yang berdiri di tengah meraung, dan menendang Lian ke udara. Ledakan. Tendangan ini sangat kuat dan mengenai dada Lian. "Ah!" Atasannya menjerit kesakitan dan benar-benar terpental. "Pukul dia." Ketika dua orang lainnya melihat ini, mereka meninju Lian dengan tinju mereka. "Hah, hah." Lian meninju dua kali, tetapi dua veteran yang bergegas ke arahnya bahkan tidak menyentuh bulunya, tetapi dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Inilah kekuatan sebenarnya dari tinju harimau. Tinju harimau adalah pukulan yang mematikan, tetapi Ang Li tidak berani menggunakannya pada rekan-rekannya. Dia berjalan mendekat, mengambil senapan snipernya, dan menarik pelatuknya pada mereka bertiga. Bah bang bang. 3 kali berturut-turut, asap merah keluar dari ketiganya. "Kamu telah mengorbankan hidupmu. Jika kamu tidak yakin, kamu dapat terus melawanku." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Lian melangkah pergi. "Terus berjuang denganmu, apakah kami sakit?" Ketiga veteran itu saling membantu dan berdiri, melihat sosok Lian yang pergi dan bergumam pada diri mereka sendiri. "Mana dan, apakah tangan anak itu terbuat dari besi? Bah, gigiku dipatahkan olehnya. Apakah kamu baru saja memperhatikan aura di tubuhnya? Aku tidak pernah percaya bahwa seorang pengecut memiliki aura yang begitu menakjubkan. Mungkin kami salah." Bersambung.